Mendengar perkataan Umar, Romi terbawa emosi. Dia kemudian berkata, "Tentu saja aku ikut campur. Sekarang Bunga adalah istriku. Lagi pula untuk apa kamu mengatakan semua ini padanya sekarang? Itu tidak ada gunanya." Umar tidak menghiraukan perkataan Romi. Umar kemudian berkata kepada Bunga, "Aku berharap laki-laki ini memang adalah pilihan hatimu, Bunga. Tetapi entah mengapa, hatiku mengatakan bahwa laki-laki ini bukanlah laki-laki yang terbaik untukmu. Lihat saja dia. Sepertinya dia adalah laki-laki yang sangat kasar dan egois." Mendengar perkataan Umar, Romi semakin marah. Dia kemudian menarik baju Umar dan berkata, "Berani sekali kamu mengatakan semua hal itu pada istriku. Kamu berusaha merusak pikirannya dengan mengatakan hal buruk tentang diriku padanya." Umar tak mau kalah. Dia menepis tangan Romi dari bajunya dan berkata, "Apa yang kukatakan itu benar. Lihat saja, belum apa-apa kamu sudah sangat marah. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan Bunga ketika di sana bersamamu. Pasti dia sangat tersiksa dengan sikapmu yang kasar." Tanpa berkata apapun, Romi langsung memukul wajah Umar. Tentu saja hal itu membuat Bunga menjadi sangat kaget dan berteriak dengan histeris, "Romi, apa yang kamu lakukan? Tolong jangan sakiti dia, Romi." Kini Romi marah pada Bunga. "Kenapa kamu membelanya, Bunga? Apa kamu masih mencintai dia? Dia telah menghinaku, dan kamu justru membela dia. Dia telah berusaha merusak pikiranmu agar kamu membenciku, Bunga." Bunga yang memegang lengan suaminya itu berkata, "Tidak, Romi, kamu salah paham. Aku hanya tidak ingin kamu membuat keributan di sini. Aku mohon, jaga emosimu." Tiba-tiba Umar kembali berkata, "Jadi yang aku katakan itu benar, Bunga. Dia selalu bersikap kasar padamu. Kenapa? Kenapa, Bunga? Kenapa kamu masih bertahan hidup dengannya? Kenapa kamu tidak berpisah saja dengannya? Bunga, aku masih menunggumu. Sampai kapanpun, aku akan tetap menunggumu. Karena aku sangat mencintaimu, Bunga." Lagi-lagi Romi kembali ingin memukul Umar. Tetapi dengan cepat Bunga menahan tangan Romi dengan sekuat tenaganya. Romi yang saat itu sangat marah berkata, "Berani sekali kamu mengatakan semua ini. Dasar kurang ajar. Laki-laki tidak tahu diri. Pergi kamu dari sini. Jika tidak, aku akan membunuhmu." Bunga yang menahan tubuh Romi menangis sambil berteriak kepada Umar, "Pergilah, Umar. Pergi dari sini, aku mohon. Cepat pergi." Umar masih berdiri memandang Bunga tak berkata apapun. Bunga kembali mengulang perkataannya, "Aku bilang cepat pergi dari sini, Umar." Karena merasa kasihan dengan Bunga, akhirnya Umar pun pergi meninggalkan mereka. Setelah kepergian Umar, Romi berkata kepada Bunga, "Hebat sekali, Bunga. Sekarang aku tahu, sampai saat ini kamu masih sangat mencintainya." "Tidak, Romi, kamu salah paham," kata Bunga.
Kamu tidak perlu membela dirimu, Bunga. Aku sudah melihat semuanya. Jangan-jangan sebenarnya kamu yang ingin berpisah dariku. Jangan-jangan kamulah yang ingin mengurus perceraian kita di sini. Karena laki-laki itu masih menunggumu. Mendengar perkataan Romi, Bunga berlari dan memeluknya. Tidak, Romi, kamu salah paham. Tolong percayalah padaku. Aku sudah tidak lagi mencintainya. Dia sudah tidak ada lagi di hatiku, Romi. Meskipun kini Bunga telah memeluknya, tetapi tetap saja Romi tak percaya dan diam saja. Romi kemudian melepaskan pelukan Bunga dan melanjutkan perjalanannya. Bunga kemudian mengikutinya tanpa berkata apapun. Dia tahu saat ini Romi sedang marah padanya. Saat di rumah Romi hanya diam saja pada Bunga. Bahkan ketika mereka sedang makan malam bersama kedua orang tua Romi, tak pernah sepatah kata pun Romi berbicara. Melihat sikap Romi, Bu Yosi kemudian berkata, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu diam saja, Nak?" Bunga hanya tertunduk. Romi lalu berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya sedikit kelelahan. Mungkin karena perjalanan yang panjang." Bu Yosi lalu berkata, "Kalau begitu, setelah makan, kamu istirahat ya, Nak." Setelah makan malam, Romi dan Bunga masuk ke kamar mereka. Saat di dalam kamar, mereka hanya diam saja, tak saling bicara. Tak lama kemudian, terdengar suara Bu Yosi memanggil Bunga. "Bunga, teman-temanmu sedang menunggumu di luar, Nak. Sepertinya mereka ingin bertemu denganmu." Bunga kemudian melirik Romi yang hanya duduk terdiam, tak jauh darinya. Lalu Bunga berkata, "Baik, Bu. Sebentar lagi saya akan keluar untuk menemui mereka." Bunga berdiri mendekati Romi dan berkata, "Aku keluar dulu ya, untuk menemui teman-temanku." Namun Romi tak menghiraukannya. Bunga kemudian keluar menemui teman-temannya yang sudah menunggunya. Ketika melihat Bunga keluar, semua teman-temannya langsung berdiri dan memeluknya. Mereka nampak begitu bahagia bisa bertemu dengan Bunga lagi. Mereka juga menanyakan keberadaan Romi. "Bunga, di mana suamimu?" Bunga terdiam sejenak, lalu berkata, "Dia ada di kamar. Sepertinya dia sangat kelelahan. Setelah kami melewati perjalanan yang hampir seharian." Setelah berbincang-bincang dengan teman-temannya dalam waktu yang cukup lama, akhirnya teman-teman Bunga pamit untuk kembali ke rumah mereka. Sebenarnya Bunga merasa sedikit bersalah kepada teman-temannya, karena Bunga tak begitu bersemangat ketika berbicara dengan mereka. Karena Bunga terus memikirkan Romi yang sedang marah padanya. Saat kembali ke kamar, Bunga mendapati Romi sedang tidur di atas sofa tempat biasa dia tidur. Bunga kemudian dengan perlahan berjalan mendekatinya. Bunga terus memandang wajah suaminya itu. Ingin rasanya dia membelai wajah itu, tetapi dia takut untuk melakukannya. Bunga kemudian duduk tepat di samping Romi. Mungkin karena Romi begitu lelap, sehingga dia tidak menyadari keberadaan Bunga di sampingnya.
Bunga tak henti-hentinya memandang wajah Romi, hingga akhirnya dia benar-benar menyentuh dan membelai wajah suaminya itu dengan sangat perlahan. Entah keberanian dari mana, Bunga kemudian tertunduk dan mencoba untuk mencium wajah Romi. Namun belum juga bibirnya menyentuh wajah Romi, rambut Bunga mengenai wajah Romi sehingga membuat Romi terbangun dan melihatnya. Awalnya Romi nampak begitu kaget melihat wajah Bunga begitu dekat dengan wajahnya. Karena malu dan takut, Bunga pun menarik tubuhnya dan memalingkan wajahnya. Romi yang terlihat bingung terus menatap Bunga. Kemudian duduk dan berkata sambil terus mencoba melihat wajah Bunga yang dia sembunyikan. "Apa yang kamu lakukan?" Bunga masih memalingkan wajahnya. "Tidak ada, aku tidak melakukan apapun." Romi tak percaya begitu saja. "Benarkah? Lalu, mengapa wajahmu begitu dekat dengan wajahku? Apakah kamu ingin menciumku?" Mendengar perkataan Romi, Bunga tampak sangat kaget dan malu. "Tidak, aku tidak ingin melakukan itu. Kamu lagi-lagi salah paham padaku. Tadi ada semut di wajahmu dan aku hanya berusaha untuk mengusir semut itu agar semut itu tidak menggigitmu." Lagi-lagi Romi tak percaya begitu saja. Mengusir semut dari wajahku bisa menggunakan tangan. Tidak perlu menggunakan wajahmu, iya kan? Bunga jadi semakin malu dan salah tingkah dengan perkataan Romi. Saat Bunga ingin mengatakan sesuatu, masih dengan posisi yang sama, tiba-tiba Romi memeluk tubuhnya dari belakang. Bunga pun terkejut dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku hanya memelukmu," kata Romi. "Tapi," kata Bunga. Romi berkata, "Tapi apa? Kenapa harus malu-malu? Oh ya, apakah kita harus melakukan malam pertama kita di sini?" Tetapi sayang sekali, kamarnya belum dihias, tak ada lilin, dan juga tak ada bunga. Rasanya kurang romantis. Bunga berusaha melepaskan pelukan Romi. "Kamu bicara apa, Romi?" Karena pelukan Romi sangat kuat, Bunga tak mampu untuk melepaskannya. Romi kemudian menaruh wajahnya tepat di samping wajah Bunga. Hal itu tentu membuat Bunga semakin malu dan merasa sangat geli. Romi pun hendak mencium pipi Bunga. Namun, tiba-tiba Romi teringat dengan kejadian tadi sore ketika mereka bertemu dengan Umar. Romi kemudian melepaskan pelukannya dan kembali berbaring menutup tubuhnya dengan selimut. Kini Bunga menjadi bingung melihat sikap Romi. Sebelum Bunga mengatakan sesuatu, Romi berkata, "Pergilah tidur dan jangan ganggu aku. Saat ini aku sangat lelah dan mengantuk." Dengan perasaan penuh tanda tanya, Bunga berdiri dan melangkahkan kakinya menuju tempat tidurnya. Sebelum Bunga berbaring, dia terus memandang Romi yang berbaring di atas sofa.
Keesokan harinya, ketika Bunga bangun, dia melihat Romi sedang membereskan pakaiannya. Bunga kemudian berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Romi berkata, "Aku sedang membereskan barang-barangku, karena sebentar lagi aku akan berangkat ke kota." Bunga terkejut dan berdiri menghampiri Romi. "Apa maksudmu?" Romi kembali berkata, "Seperti yang kamu dengar, setelah merapikan semua pakaianku ini, dan setelah aku sarapan, aku akan kembali ke kota secepatnya." Mendengar perkataan Romi, Bunga semakin kaget. "Lalu aku?" Romi berkata, "Kamu tetap di sini." Bunga semakin bingung. "Tapi kenapa? Kamu bilang..." Bunga belum menyelesaikan perkataannya, Romi berkata, "Bukankah kamu masih ada urusan dengan mantan kekasihmu itu?"